yang bincang hal-hal yang sekiranya bisa menjadi obrolan. Di kesempatan ini sudah hadir tepat di sisi kanan saya, ini tulang saya. Dia merupakan sehat ribuan terus sedangkan yang ada di tengah Pak Tanggan dua yang masih dan di ujung sana saya juga Bapak Denny Bolan, Sekretaris Raja Sunan. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ini mengingat ini baru edisi pertama, jadi biasalah banyak penyesuaian. Untuk konteks Bona tahun ini dia dikategorikan di yang ranah yang mana ini? Apakah dia seperti tadi sampaikan kan ada kebiasaan, ada adat itu sendiri dan ada hukum adat. Ya. Nah dia ini sebagai acara yang sering kali dilakukan oleh orang Batak baik yang mungkin masih ada di kampung halaman sana, Bona Pasogit ataupun yang mungkin sudah di perantauan. Nah dia lebih dekat di area yang mana atau di bagian yang mana? Jadi sebetulnya ini di seluruh dunia terjadi. Kelompok-kelompok manusia di seluruh dunia. Saya dulu itu bicara-bicara dengan orang Belanda, yang kebetulan dosen. Ya. Orang Belanda ini pastor, dia bicara-bicara. Itu di seluruh dunia ada. Ya. Dan kalau itu yang ke Batak itu mayoritas itu seolah-olah kebiasaan ya dan adat dari Timur Tengah. Ya, kalau kita berbicara baca Alkitab, ya contohnya Abraham anaknya siapa, lalu ini menjadi turunan Lewi, ya ini turunan Daud, ini ya seperti itu. Nah, di Batak juga begitu. Maupun Tanah Jolo, ya kita sudah jabatan, anaknya ini dan marga itulah sekarang yang dibawa. Contohnya Parna, Pongkaran Rajanaya Baton, contohnya. Terus ada Tuan di Mangarna, ada ini. Jadi sebetulnya nama itu, nama nenek moyang juga, itu menjadi warisan ke kita dan kita tidak bisa menghilangkan itu. Nah, kalau Siagian ya, nenek moyang kita yang bernama Siagian itu turunannya itu jadi Siagian sampai sekarang. Nah, ini sebetulnya dari Timur Tengah. Nah, ini bisa apa istilahnya? Bisa nanti arahnya. Iya. Tapi yang pada prinsipnya yang disebutkan ada bahasa biasanya yang kita dengarkan itu silsilah. Orang Batak dia bilang taroko. Ya. Dan dari sinilah ada filosofinya. Dari marga ini dibuatlah satu norma. Norma ini diumpamakan menjadi 3 batu tempat duduknya tuh yang disebut tugu. Nah, disitulah sebetulnya ini siapa, ini pihak apa. Ada 3. Nah, kenapa 3? Gitu. Kalau dia batu tugu itu 3, belanga yang di atasnya dia akan tidak goyang. 4 akan goyang. Lebih dari 5 juga akan goyang. Berarti seperti meja inilah ya, kakinya 3. Jadi ada 3. Jadi dia memang kalau 3, belanga apapun yang dikasih masuk ke situ zaman sekarang sudah besi. Zaman nenek moyang kita itu dari di tanah dia, ya. Itu dikhawatirkan kalau tak pecah. Tapi balik lagi, Lai, maksudnya yang disampaikan Lai tadi kan, nah kapan kira-kira artinya kebiasaan, kalau ini dikategorikan sebagai kebiasaan tengah orang Batak untuk melakukan pesta Bona tahun itu, kira-kira di era atau di fase apalah sampai ini dilakukan. Jadi ini kalau kita berbicara ini kebiasaan, boleh dibilang ya kebiasaan. Kalau ini sudah dibilang merupakan suatu adat yang dinormalkan, ya menurut saya ini tidak bisa. Bukan tradisi. Tradisi itu bahasa sudah bahasa intelek itu, ya. Itu namanya tradisi. Itu bagian dari kebiasaan, adat sampai ke hukum adat. Itu namanya dikumpulkan menjadi tradisi. Nah, sekarang kita berbicara masalah tutup tahun. Ya tahu. Zaman dulu dihitung, orang Batak menghitung. Artinya Suma Anggara Borapati apa segala macam sampai 12 bulan. Nah, di 12 bulan ini perjalanan hidup bermasyarakat, hidup dan kehidupan ada di langkahi, dijalani selama 12 bulan.
Gitu. Ya. Nah, ada kesalahan. Ya toh? Ada yang salah, ada yang membuat kesalahan, ada yang memaafkan, itu. Jadinya tadi di dalam tatanan hidup Batak itu yang ada 3 unsur itu. Disitulah disebut dongat tubuh, hula-hula, bolu. Siapa yang bersalah kepada ini dan kapan itu bisa dimaafkan? Momennya Di penghujung tahun ini. Penghujung tahun itu. Nah, kita berbicara sekarang. Ada ya. ya pada umumnya, buat Natal, Natalan. Berarti nanti tidak ada lagi acara tahun. Ya. Ini sebetulnya hal yang disatukan. Disatukan. Ini hal yang berbeda, sangat berbeda. Ya, kalau kita berbicara tahun baru, ya, nenek moyang kita dulu itu, ya, menyucikan diri terhadap sesama dan peputar mulai jadi. Kalau saya sudah dimaafkan oleh hula-hula, saya di guru kita memaafkan kita, dongat tubuh kita saling bermaafan, ya, itu Tuhan dalam menjalani ke depan, peputar mulai jadi memberikan kemudahan, kelancaran. Ya. Nah, kemudian masuklah agama. Ya. Masuklah agama. Yang kebetulan Yesus lahir di penghujung bulan tahun 12 tahun itu. Maka 12 bulan itu, maka sebetulnya ya, orang Batak itu sebetulnya kalau di sana hampir kira-kira disatukan. Ya. Jadi orang Batak itu biasanya salaman di gereja. Tapi tidak ke rumah-rumah. Kalau Natalan. Kalau Natal. Natalan. Kalau di tahun baru itu seolah-olah itu disakralkan tahun yang baru itu untuk memaafkan dan memohon ke depan. Itu makanya. Jadi sebetulnya, nah sekarang kita di pengetahuan ini kita melangkah kepada efisien. Melangkah kepada arah efisien. Ya sudahlah, kita dengan kesibukan masing-masing. Ya sudahlah, bertemu sekali ya pada waktu kalau kita buat Natal dalam sebuah marga, ya di situlah kita saling bermaaf atau juga tidak jawab. Hal ini sebetulnya kalau kita melihat itu ada atau kebiasaan itu yang horizontal. Nah, kaitannya karena itu dilakukan di penghujung tahun atau di awal tahun dengan harapan ketika semua hubungan ini sudah baik, kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan agar kiranya tahun ini, tahun yang baru itu bisa dijalani dengan kita baik. Oke, tapi ngomong-ngomong Tulang mau minum apa? Datang ke rumah Batak Papua ini mau dibikinkan minum apa? Aku capek sama dengar Pak. Iya. Karena tapi kita jadi punya referensi ya kan? Jadi Tuhan mau apa? Saya teh manis saja. Kopi. Lain juga teh manis. Coba ada mainkan. Ya lama-lama. Nah, kalau itu kira-kira yang menjadi filosofinya lah. Nah, kita mungkin saya tanya ke Tulang karena kan Tulang ini sudah kalau tadi kita sempat bicara generasi lah ya, generasi orang Batak mungkin yang pertama, tapi bukan dalam konteks bahwa Tulang ini yang pertama dari sini, bukan dalam konteks itu, tapi orang tua pertama datang di Manokwari, Tulang ada dan eksis sampai sekarang. Dalam perjalanan dari masa kecil, mungkin kira-kira yang masih terbayang dalam interaksi baik itu mungkin di tingkat penguan ataupun di yang lebih luas, ada tidak punya pengalaman atau hal-hal yang mungkin kayaknya Buna tahun yang ini, atau mungkin ada hal apa yang mungkin menarik untuk bisa dibagikan lah buat kita. Jadi baik, saya sampaikan memang betul yang bilang Bapak Rena tadi moderator, bahwa saya ini kebetulan orang tua merantau ke Manokwari dan menikah dan lahirlah saya. Ya. Jadi kebetulan ibu saya dari luar, bukan suku Batak.
tapi sudah dibikin marga. Apalagi posisi saya gini kan, artinya sudah yang tadi dibilang Pak Stanggang, jadi kaget-kaget juga. Oh begini rupanya. Jadi terima kasih Pak Stanggang sudah sampaikan, jelaskan. Memang waktu pertama Bapak datang kemari di Manokwari ini, kita artinya Itu saya kira-kira tahun berapa tuh Opung masuk? Opung datang tahun 68. Kebetulan saya lahir 69. Jadi mereka orang Bapak datang dengan ke sini. Jadi Bapak ketemu jodohnya Mama di sini di Manokwari. Jadi Mama datang dari Sulawesi Selatan, apa tepatnya dari Tarantoraja, ketemulah Bapak di Manokwari. Dan di Manokwari waktu itu saya lahir dan keluarga kami naik pos-pos ini, toga naik pos-pos kami ada 7 marga. 7 marga yang tadi dibilang Pak Stanggang, 7 marga itu yang nanti saya jelas yang lanjut ke Pak Stanggang tadi bilang masalah tungku. Jadi 7 marga itu kami naik pos ada 7. Sumeang, Tauruk, Manungkalit, Marbun ini ada 3 juga Kuman Gaul, Banjarnawar, baru Ruban Batu, terus terakhir Sebagariang. Nah, Sebagariang yang paling tertua di kumpulan kami naik pos-pos. Jadi dalam perjalanan itu ke Manokwari, oh ya, mari silakan Adi. Aduh, cepat juga ya. Ini begini boleh kami resto Batak ya. Memang luar biasa. Terima kasih Adi, terima kasih. Kita minta Bapak ini langsung BTL Bapak kita ini. BTL Batak tembak langsung. Jadi saya lanjut lagi. Kebetulan 7 marga ini masih sedikit. Malah bukan sedikit lagi, malah kayaknya belum ada yang itu yang tadi Di tahun 60-an, 80, ya 70 ya belum ada. Terus terakhir di tahun 80-an ada keluarga dari 7 marga ini ada kumpul. Kebetulan Bapak lah yang dituakan. Jadi Bapak inisiatif kumpullah mengumpulkan keluarga-keluarga semua yang merantau. Jadi terjadilah kita yang namanya hubungan toga naik pos-pos. Jadi dalam perjalanan itu kebetulan ada dari marga lain tapi nikah sama perempuan naik pos-pos. Jadi kumpul semua, jadi eksis lah tahun 90 lah. 90-an baru pertemuan pos eksis secara keseluruhan ya. Lengkap artinya ada hula-hula, ada buru. Iya. Jadi yang tadi dibilang, saya sambung lagi dengan apa disampaikan oleh Pak Stanggang tadi yang 3 tunggu itu. Jadi pertama itu manat mardungan tubuh. Ya artinya 7 marga inilah yang saling melihat manat. Ya saling membagi rasa suka maupun duka. Elek Marboru. Elek Marboru ini pihak kami perempuan yang nikah sama marga lain. Jadi kita harus juga merayu dia untuk masuk bergabung dengan kami, kumpulan kami naik pos-pos. Terus Somba Marula-ula. Nah, marga lain ini kalau lihat kami ini yang 7 marga ini sama Ito lah. Ya. Ito perempuan kami, dia harus Somba kita ini yang 7 marga ini hormati ya. Jadi dalam perjalanan itu terus terbentuklah hubungan kami toga naik pos-pos. Terus artinya dengan berjalannya waktu bertambah. Tadi yang disampaikan tadi Pak moderator tadi sampaikan, apakah kita di naik pos-pos ini bona tahun ini atau bagaimana? Itu tadi pertanyaannya kan. Kebetulan kami ini ada dua beda dataran Pravi. Karena wilayah ya. Jadi yang ada di kota dan ada yang di Pravi. Pravi. Jadi mereka juga ada buat sendiri arisan, di tiap bulan mereka ketemu
dan kami di kota juga demikian. Cuman bagaimana untuk menyatukan suka maupun duka, ya kita diskusi dengan keluarga di dataran Parafi, mereka sudah kita mau tahu kapan gitu kumpul-kumpul kita. Nah, jadi kebetulan kami di kota ini jadi tuan rumah untuk tahun ini. Dan kebetulan kami disediakan sama tuan rumah Batak Papua untuk tanggal 3 Februari. Ya, nanti yang itu dibahas berikut. Ya, artinya kita kesempatan ini juga kita mengucapkan terima kasih buat tuan rumah Batak Papua yang sudah bersedia untuk kita bona tahun. Jadi dalam bona tahun itu artinya kita sama-sama yang itu seperti apa namanya untuk memeriahkan acara itu, atau bagaimana untuk acara itu akan terjadi atau akan Semuanya dilaksanakan, berkontribusi. semuanya berkontribusi, maupun hula-hula maupun boru maupun bere. Di situ kita sama-sama untuk yang tadi disampaikan oleh Mas Tanggang, melepaskan bahwa tahun 2023 ini kita sudah telah memasuki di 2024. Semoga kita rukun semua di lingkungan kami dari pos-pos. Nah, mengenai menu acara, nah di situ kan kita Nanti ditahan dulu. Menu-menu Oke, acaranya mari ditahan kita dulu. minum dulu, Pak. Ya. Santai dulu. Saya serius sekali kita. Tapi ada yang menarik, berkumpulnya orang tua kita dulu mungkin kan tahun 80-an, 90-an, atau bahkan mungkin ada yang lebih awal. Dan kebiasaan atau mungkin apa tadi disampaikan bahwa ini sudah mungkin bisa menjadi adat juga. Bayangkan berjalan berpuluh-puluh tahun dan itu masih ada sampai saat ini. Berarti kalau menurut pandangan saya, berarti kalau itu dilakukan berarti mungkin ada sesuatu yang artinya memang ini menjadi penting. Bisa dengan alasan tadi penjelasan di awal bahwa momen di mana kita bisa berkumpul bersama-sama, saling memaafkan, membangun hubungan yang lebih baik, dan juga berdoa bersama-sama memohon agar di tahun yang baru ini. Tapi kalau saya flashback melihat masa kecil saya dulu, artinya bahwa kadang juga kan kita sering itu dijajarkan di depan untuk mungkin ya ada yang manortor, biasa kan begitu, atau mungkin ada penampilan lain yang bisa disuguhkan untuk keluarga yang hadir. Tapi seringkali kan itu perlu untuk dipersiapkan. Nah, mungkin kayak Nenggolan, kalau di Punguan Raja Sonang seperti apa dalam mempersiapkan Raja Sonang tanggal berapa? Melakukan 20. Sampai sejauh ini persiapannya seperti apa? Ini perspektif generasi keberapa ini? Ini saya di milenial saja. Oh, di milenial. Kalau Bapak ini kan karena memang langsung Dari Wonopasogi ya. Betul Bapak kita. Tidak, yang langsung udah berakar rumput di Wonopasogi. Kita dari yang sudah di perantauan. Tapi Perspektif milenial. Ya. Ya. lepas sambut itu adalah di tahun 2023 contohnya kita di situ kita pas segala sesuatu di tahun 2023 dan terserah luar agar di tahun berikutnya kita tidak mengalami yang sama di tahun 2024. 2024. Ya. Terus kalau masalah dari Nahdlatul dari sebuah bangunan seperti yang sudah dijelaskan Pak Stanggang, kalau dibilang ini kebiasaan dan sudah dimasukkan, saya rasa itu orang Batak sudah bisa mengikuti itu masuk di kebiasaan jadi adat gitu ya, karena ini turun temurun sudah mungkin dari nenek moyang sampai generasi, dan itu tidak akan hilang lagi nanti yang sembah hula-hula. Dan
Nah, Samba Marpula ini di mana? Khususnya di kita orang-orang Batak Rantau, wadahnya di awal dengan di akhir tahun inilah dilaksanakan ini, karena kita ini kan di perantauan ini kan tidak satu kampung, tidak satu nenek, tapi karena tadi sudah jauh dijelaskan standar. Terus kalau masalah persiapan kami sebagai nasional untuk dapat sama atau ulang tahun, saya rasa sama ya semua orang Batak. Semua pengumuman melaksanakan persiapan, contohnya seperti yang tadi Pak Siani mengingat masa kecil dulu ada dikasih berdiri di depan, dan itu pasti ada. Kita sekarang tadi juga kita ada pas latihan di Sahara, kita suruh noktor lagu ini kamu begini ya. Nah, ada persiapan sejauh ini, persiapan kita sudah salah satunya kita menghubungi Oh sama kita. Rumahnya sama, tempatnya sama ya. Jadi kita di sini tanggal 20. Nah, terus persiapan kita ya tadi latihan sudah 2 minggu ini kita latihan. Persiapan pujian ke KOR maupun di bola, kita tetap ada persiapan maupun di acaranya maupun di konsumsi. Kalau di konsumsi mungkin di cover langsung betapa ya. Itu pengen saya. Kalau yang jadi itu hal-hal yang mungkin lebih teknis lah, artinya persiapan untuk acaranya ya. Nah, tapi kan di satu sisi juga kita kadang buat acara, pasti kan ada banyak hal-hal lain yang di luar itu yang perlu disiapkan. Salah satunya misalnya, kalau tidak ada dana kan juga repot kita mau bikin bola tahun, ya kan? Bisa saja tetap mungkin dilaksanakan, tapi mungkin lebih istilahnya sederhana lah. Tapi langsung ke bagiannya Pak Simanunggal ya, masalah dana. Ini belum ke situ sebenarnya. Tapi saya mau lebih fokus, sebenarnya saya mau tanya ke Laisi Tanggang itu, bagaimana lah dulu kehidupan orang tua kita yang dulu di cara berinteraksi, dan siapa tahu apakah mungkin dulu seperti apa, di saat sekarang kita yang di perantauan mungkin caranya mungkin berbeda, dalam rangka misalnya membantu bagaimana berkontribusi untuk acara pesta Bona Tahun itu bisa terlaksana. Biasanya kalau dulu saya ingat, lain mungkin waktu masih di kampung seperti apa, bagaimana mengkondisikan itu, apakah hanya seperti tadi, hanya dilakukan di internal pengumuman, ataukah mungkin ada yang besarnya. Misalnya mungkin saya kurang tahu, melihat ke marga yang lebih di atas atau apa? Itu ada yang besar, tapi di gereja. Untuk konsumsinya itu masing-masing. Oh, bawa masing-masing, baru nanti ditaruh di berjejer di depan. Kalau nggak salah di kampung saya begitu ya. Kalau di Samosir bagaimana? Jadi begini, sebetulnya kita berbicara masalah ini sebetulnya aksi. Jadi kalau kita berbicara kenapa semasa saya anak-anak perantauan ini kita disuruh berjejer di depan, lalu disuruh kita menonton. Nah, ini sebetulnya adalah upaya dari orang tua perantau terhadap anak-anak untuk tidak menghilangkan adat. Jadi mengajarkan anak sedini mungkin. Tahu, karena bagian dari adat itu, anak-anak yang lahir di perantauan, apalagi contohnya anak-anak kita berinteraksi dengan berbagai suku yang ada di sini, oleh orang tua mengupayakan itu, anak-anak dikumpul harus hadir di situ, supaya tahu sebut nama muda, bapak tua, namburu, tulang. Ini sudah bagian dari adat. Itu salah satu cara belajar bertutur. Cara belajar. Jadi kalau di kampung, orang bilang, Oputana Jolo Martuko Saragudi Pinukani Perjolo Utana Naparpudi. Datang kita ke perantauan. Oputana Jolo Martuko Saragudi Mardalan di Padengkar-Dengkau. Apa yang ditentukan oleh Oputana Jolo di Huton Naparpudi yang kurang ke Padengkar-Dengkau. Itu. Jadi upaya untuk Padenggaton adat itu untuk dikenal oleh para kaula muda, generasi berikutnya. Jangan hilangkan adat itu dari dirimu sebagai kaum orang Batak yang memang dilindungi adat mulai dari lahir sampai mati. Maka kita kumpul anak-anak. Contohnya di saya berjejer di depan. Buatlah bodak.
Nanti anak-anak berpikir, oh Manortor begini. Manortor. Ya toh? Oh, berarti yang datang ini sama bapak saya itu di sini berarti kalau di Parna udah. Ya. Maka yang datang itu Amangboru, Namboru. Kan? Contoh seperti itu. Oh, berarti Namboru, Amangboru itu harus sujud kepada hula-hula. Ini bagian dari action ya yang dilaksanakan di tempat perantauan. Itu sebetulnya. Itu supaya dikenal. Supaya tahu mana tulangnya. Ya, bukan mana tulangnya. Ini sebetulnya lebih lagi ke arah yang tulang itu apa. Yang abang muda itu, bapak tua itu apa. Namboru itu apa. Nah kemudian dalam teknis pelaksanaannya, yang sujud sebetulnya siapa? Oh. Yang minta maaf itu siapa? Tidak mungkin hula-hula minta maaf sama boru. Kan begitu. Tapi Mangulosi iya. Iya toh? Maka antara nomor donga tubuh apa? Ya. Siapa sebetulnya yang minta maaf lalu bersalaman dan lain sebagainya pada saat akhir tahun itu? Yang muda datang kepada yang tua. Donga tubuh itu ya tidak bisa saling menyalahkan, makanya dibilang mana. Tidak boleh kita menyalahkan donga tubuh, tidak boleh kita disalahkan dan bertindak terhadap yang fatal, yang norma, yang fatal terhadap donga tubuh. Jadi ini kan sebenarnya tadi kalau dengarkan berinteraksi dari satu filosofi dasar hidup orang Batak. Yang tadi mungkin tidak meskipun sudah dijelaskan tapi mungkin Daliana Tolu itu Betul. Betul. Jadi tadi Tulang sudah sampaikan dan ternyata ini terlaksana di dalam acara Bona tahun itu. Iya. Nah, itulah makanya saya bilang tadi kalau dari secara monoton waktu waktu dan monoton seperti itu mulai dari belum ada agama, belum ada gereja biasa. Itu sudah ada. Ya, sudah ada. Jadi berarti bagaimana yang dibuka nenek moyang kita harus ikuti. Disinilah wadah bermaaf-maafan. Kan? Untuk memaafkan dan dimaafkan di sini. Nah, kalau di kampung sebetulnya pada umumnya tidak kumpul. Tidak kumpul. Di gereja ya? Tidak. Di gereja itu ya padahal sudah jelas kok. Gereja kumpul dong. Tapi kalau di kampung itu biasanya satu opung. Oh, satu opung. Satu opung. Ya, satu opung. Opung contohnya duduk di sini opung doli, opung boru. Ya toh? Di sana kita semua anaknya dan gurunya opungnya semua. Barislah kita di sini. Siapa yang lebih tua itu yang duluan sungkem. Matsoba. Ya, sahabat Matsoba. Lalu diucapkan di situ. Bolo adong salah bapak. Kan? Kalau dia menyebut bapak, mama, dong, kalau ke mama contohnya. Lupakanlah itu seperti merupakan tahun 2023. Salah satu contoh, ya. Doakanlah saya, urasilah saya, ya, supaya tahun 2024 ini saya berubah. Bisa. Apa keinginan kita? Mudah-mudahan jadi kehendak, mudah jadi kabul. Itu. Jadi biasanya baris itu. Lalu kemudian anaknya yang sulung duduk di sebelah sana lagi. Oh, nah, di sebelah itu biasanya satu opung. Nah, kalau kita berinteraksi di tahun baru, ya toh, kita pihak boru pergi ke rumah yang hula-hula. Atau kita yang adean pergi ke rumah yang kakak. Kalau tidak ada kumpulan sama opung. Taruhlah contohnya saya di kampung. Di kampung saya itu sudah ada berapa opung. Nah, yang tadi itu kumpul hanya satu opung yang saya umpamakan tadi. Tapi kalau opung lain perlu juga berinteraksi, mohon maaf, salah ada kesalahan, mohon doa untuk kebaikan tahun 2024. Kita yang pergi ke rumahnya. Jadi bukan. Nah, kenapa sekarang terjadi seperti itu di sini ada kumpulan? Ya toh, kumpulan. Di sinilah sebetulnya kumpulan itu wadah kita bagi orang Batak bertemu dan dipertemukan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mempersingkat waktu lah supaya jangan ada yang kelewatan. Contoh ya, saya belum pernah Sianipar. Contohnya, belum saya Sianipar tapi saya belum pergi ke rumahnya. Nah, tempat inilah lapor ini apa namanya ini? Resto Batak Papua. Batak Papua inilah nanti menjadi wadah, sarana. Ya, untuk kita kumpul di sini. Jadi tidak ada lagi istilah. Kenapa saya bilang sampai ke umum adat? Ya,
pernah nggak ada bentuknya Pak Bupati Bengkas. Dia orang Jawa, tapi Pilatak itu dia kuasai semua. Taruh-taruh dia kuasai. Dia buat upasan di situ. Pak minta, itu pun lewat HP. Lewat HP. Dia bilang di situ, kalau kami pun tidak datang, anggap saja lewat HP ini kami sudah datang minta maaf. Ini sebetulnya yang dilihat HP atau wajah boru. Makanya ini komentar, tidak boleh memakai itu. Kalau sujud ke ula-ula atau ke lebihan Tuhan. Pastinya kita datang. Ya toh, karena kedatangan itu sudah merupakan kebiasaan dari sejak nenek moyang kita. Lalu kemudian dipadukan dengan agama. Dipadukan dengan agama. Jadi saya pikir ke norma-norma inilah, makanya saya bilang tadi, ada dia masuk kebiasaan, dia masuk di adat, dan dia masuk di umum adat. Kenapa tidak di umum adat? Pasti sebagai ula-ula contohnya, Mas Sorodo, amanya itu, yang berpangkat enggak terus dia bilang, Mas Sorodo itu langsung keluar bahasa serapah di sini, ya toh, keluar bahasa serapah. Berarti menambah dosa. Ada keuntungan kita di tanah perantauan. Ada keunggulan marga-marga di tanah perantauan. Karena tidak ada lagi di situ yang tertinggal antara hula, burung, tubuh, semua sudah ada di situ. Ya, mudah-mudahan nanti tempat ini menjadi sarana untuk kita di lain waktu, luas ke depan media, bikin hotel juga bisa. Jadi kepada semua orang Batak yang ada di Manokwari, ya, ini sarana ini cukup untuk berkumpulan. Ya, di sini kita berkumpul, saling memaafkan dan lain sebagainya di tempat ini, dan cocok. AC ada, terus makan apa tapi kayaknya tidak lebih ke situ sebenarnya pembicaraan kita. Mari kita begini. Jadi saya mau ingin. Harus sama tanya dulu, Mak. Boleh ya? Boleh. Kalau kami sama moderator di zaman milenial, Bapak dua ini di zaman Bahola dulu. Nah, kalau di kami sekarang hula-hula yang datang ke Bolu, itu bagaimana cara? Itu sebetulnya yang tidak. Ini hula-hula datang ke bisa. Itu ini bukan elek margoru, Somba. Somba marhula-hula. Harus boru yang dulu. Iya, betul. Hula-hula yang ini bagaimana? Jadi sebetulnya itulah pintarnya nenek moyang kita pada zaman. Ya. Pada zaman dulu itu satu filosofi yang dikeluarkan untuk tidak terjadi satu norma yang putus, kaku, yang kaku. Artinya, kalau hanya boru yang datang ke hula-hula, itu apa? Sopan. Kan begitu, itu sopan dan itu sepantasnya. Tapi ada hula-hula ya yang longgar, ya toh. Ya karena saya merasa hula-hula pernah saya salah sama guru saya ini sudah saya elek. Makanya nenek moyang kita elek merburu, ya toh. Dia pergi mengelek ke sana. Betul. Tetapi di dalam norma Batak, ya di dalam norma Batak dia bersih, merasa madu. Ya, dalam norma Batak. Hula-hula saya yang datang ke saya. Padahal hula-hulanya itu karena pernah merasa bersalah sama gurunya, maka perlu dielek, diraih, ya supaya saling memaafkan. Inilah sebetulnya tingkatan yang kita. Bahwasanya kita sebetulnya tidak ada tingkat-tingkat ini. Artinya sekarang ada 3 ini. Ya toh? Setanggang bisa kawin dengan sinaga. Tapi sinaga juga ada kawin dengan setanggang. Begitu. Jadi tidak kaku. Artinya di situ, tapi tetap diingat. Bila kau memang pada saat ini boru, maka kau di pihak ini. Kalau kau dengan tubuh pada saat itu yang tidak bisa dirubah. Makanya saya bilang tadi, momen pada waktu tahun baru itu, ada secara monotonisasi, itu adalah kebiasaan. Secara adat, nilai-nilai yang tadi. Nilai tadi, boru datang, ya. Nah, kalau boru tidak minta maaf kepada orang tua, nanti diserapahi. Ya, kalau zaman itu nenek moyang kita, Tuhan dikalah. Dia bilang, kan ada sumpah serapannya orang Batak, banyak. Tapi dia bilang, ribur lah, inilah. Ada kalanya
itu terwujud kalau memang benar Tuhan benarkan. Jadi sebetulnya ya, ini kan kita sekarang itu fokus kita masalah Monataun. ya, Monataun. Jadi saya sudah terlalu jauh sebetulnya keluar, tetapi tujuannya itu adalah norma Monataun. Jadi di tempat Monataun ini, kenapa Baik Sihat tadi bilang, Pak, saya anak itu disuruh baru di depan baru disuruh maraton. Itu adalah bagian dari adat. Disuruh yang paling tua di belakang, baru yang di depan. Itu juga norma. Makanya saya bilang kebiasaan adat dengan hukum ada di situ. Jadi satu Ya, dirangkum di situ karena itu adalah sebetulnya begini. Ada salah satu hal yang perlu kita tahu di situ. Ada kesedihan di dalam kehidupan itu kita melangkahi kegagalan, keberuntungan, kesedihan, ya terjadi pada tahun berjalan. Tahun baru itu di situ sebetulnya harus dilepaskan. Ya, ada kemarahan, ya, ada kesalahan, ada kebaikan. Di situ tenang. Semua di situ dan disitulah terbuka semua mulai angkul dan lain sebagainya. Dan saya memang jujur saya harus salut, ya, harus salut ke kita yang merantau, ya, kita yang merantau. Kalau saya dulu ke sini tahun 80 itu belum semua marga punya kumpulan. Ya, betul. Belum semua marga. Betul. Jadi Artinya boleh bisa dikatakan mungkin karena semakin banyak sudah orang Batak sudah. kita harus mengetahui definisi kumpulan. Ya. Kumpulan adalah lebih dari 1-2 orang. Betul. Kan begitu. Nah, kalau 1 orang ngapain berkumpul? Kan begitu. Nah, di saat kumpulan inilah sebetulnya kita menunjukkan norma kita sebagai norma orang Batak, ya tahu, yang tahu apa dan lihat dulu kepada siapa dan siapa. Kan begitu. Ini satu kebaikan dan saya salut sama pendahulu kita yang ada di tanah Papua ini khususnya, bahwa mereka itu membuat wadah seperti ini untuk tidak meninggalkan adat Batak, kebiasaan Batak, adat Batak, Batak. Ya saya pikir begitu. Demi Tema kita begitu. Bagaimana tuh? jadi yang tadi Bapak Renat sampaikan, kalau opung bapak yang pertama kan, saya tadi terlewatkan, jadi saya teringat tadi. Wah, ini memang betul yang pas tanggal kan 80-an kan datang ke Manokwari. Berapa? 68. Jadi kebetulan orang kita, orang Batak masih sedikit. Dan mama, bapak dapat jodohnya dari seberang, Toraja. Karena pada waktu itu sebelum Batak Tidak ada itu lagi persoalannya. iya. Jadi ini kebetulan mama jadi dapat ini kan suku Toraja kan, Dia bikin baru. Boros Simorangkir. Jadi pas begini waktu itu keluarga dari bapak kan harus sombong marula kan Ya. ke keluarga Toraja. Ya. Nah, Itu menarik. Nah, itu coba mungkin bisa di. itu kan harus kan yang tadi kan yang kita pas tanggal ngomong kan. Jadi kebetulan mama dan bapak ini sudah dianggap orang tua di keluarga Toraja waktu itu. Jadi mereka juga belum punya wadah waktu itu, ikatan kerukunan keluarga Toraja. Jadi pas kumpul-kumpul, jadi mereka sepakat keluarga pada waktu itu yang orang tua menunjuk bapak sebagai ketua. Nah itu kan salah kalau kita untuk orang Batak kan, Ya. dari posisi baru kan. Ya. Nah kebetulan mama urut Toraja kan, jadi keluarga dari mama datang ke rumah, bagaimana Mas Manungkalit bisa nggak kita kumpul-kumpul bikin wadah, karena waktu tahun 80-an kan masih sedikit kita dari keluarga Toraja. Toraja baik Batak ya. Jadi ini kumpul atau jadi mereka sepakat waktu itu belum ada wadah, bapaklah yang ditunjuk sebagai ketua kerukunan Toraja pada waktu itu. Nah, saya juga pada kesempatan ini juga mengucapkan terima kasih buat keluarga Tulang. Toraja padahal tulang. Ya, Tulang kan? Tulang dari tulang saya suku Toraja Ya. yang dimana
Bukan dipercayakan, sudah ditulis di buku bahwa memori bahwa inilah yang mantan-mantan kita buat kerukunan Toraja ini hadir di Manokwari ini nama-namanya. Oh, itu sudah ada arsipnya. Ada. Waktu Jadi opung waktu itu. peresmian Tongkonan. Oh, jadi nama opung itu ada tercatat di buku memori dibacakan. Jadi itulah bagaimana waktu pada saat itu masih sedikit kita orang bapak dengan mama di sini kan, ya, dari pihak Toraja maupun pihak bapak. Jadi tapi mungkin dalam perjalanannya waktu itu mungkin hanya opung itulah yang di luar suku Toraja yang iya itu. Jadi sebetulnya begini. Itu makanya mungkin harus dicatat juga kan? Iya. Jadi kita sebetulnya sekarang begini. Sama marula-ula kan? Kita bicara masalah. Iya. Sebetulnya kalau kita mau bicara secara dongeng, bahwa Batak dan Toba itu kakak adik dengan Toraja. Baik sisi adatnya yang hampir mirip-mirip, ya. Marganya juga hampir mirip-mirip. Hanya di sana berlaku matrilineal dengan matrilineal. Nah, sekarang bagi Toraja itu tidak ada Amang Bau, tidak ada Hahaduli. Nah, di bahasa Indonesia kan Amang Bau dan Hahaduli. Amang Bau berarti desa. Kalau di Batak itu ada curang di sini. Nah, orang Toraja tidak. Maka bagi orang Toraja itu, ya, saya juga dulu ikut Toraja, pulang Toraja. Saya begini berpikir masalah hal itu. Hahaduli dengan Amang Bau dan Minang Bau ya. Amang Bau bersama, pelukan. Kita di Batak itu beda. Mau akhir tahun kah, mau kerinduan kah antara Simatua dengan Parungai tidak boleh. Toraja boleh. Nah ini bagi Toraja itu siapa yang tertua? Yang berani itu. Makanya mereka itu artinya Simanuka pernah jadi ketua karena dia yang tertua di Toraja di sini. Itu teringat kata seperti itu. Tadi itu beda dengan kita Batak. Tadi kan teringat Renat mengenai opung kan datang tahun berapa kan? Nah, jadi saya pas 80-an itu sudah karena ikatan ini contohnya orang bapak dengan ini mama kan. Jadi wadah itu belum ada. Kumpulan-kumpulan itu belum ada. Nah, waktu jangankan orang Batak, orang Toraja dari suku mama juga belum ada. Nah, makanya 80-an terbentuklah dari keluarga Ahmad. Jadi bapak dianggap orang tua. Jadi itu. Dan memang tapi di sini juga kita kalau dia bilang itu Pak Manukali, Pak Sinaga, terus Pasaragi, waktu semua orang tua. Mereka ini dulu angkatan Taspos, tenaga sukarela ke tanah Papua. itu yang juga bisa dikatakan relawan Trikora dulu ya. Ya, termasuk opungnya, bapaknya. Jadi saya pikir begini. Dan jasa itu dihargai oleh pemerintah daerah. Dari Trikora. Jadi dan kalau saya pun juga, saya secara pribadi sesuai dengan norma Batak, ya toh. Di sini dulu ada si Pasaripu, ya. Dia juga termasuk penerima Trikora tahun 62. Kampung-kampung. Saya begini, saya menghormati mereka sebagai yang terdahulu. Inilah sebetulnya sisi-sisi norma Batak itu. Kau pergi ke sana kau siapa? Ya tak? Kau pergi ke sana kau siapa? Kau tidak perlu itu Amang Boru, tulang apa, tapi kau di situ tertua. Maka saya pernah tertua. Tetapi tidak pernah bisa hilang apa yang dibuka Oputra Jodoh. Tidak boleh dong. Ya tak? Kalau mau, buru-buru. Kan begitu. Itu yang salah satu keunggulan orang Batak. Nah, dan kalau kita pelajari mendalam juga saya belajar banyak tentang adat ini. Referensi saya juga termasuk banyak karena memang saya juga. Kalau saya tidak salah
dengar Lai S2-nya ambil hukum Lingkungan. Kalau sorry. S1 S1 hukum adat. Fokusnya di semua masuk hukum adat Batak. suku hukum adat suku-suku Indonesia. Oh. Jadi ada. Terus referensi saya juga Profesor Dr. Umar dari Toraja, dari Makassar juga terus bahasa-bahasa dari Manado ada, dari ini ada, semua saya nanti bisa kita buatkan satu sesi khusus untuk Ya, itu yang betul. Ya. Saya bilang sekarang itu yang lain itu, ya toh, itu dosen pembimbing kebetulan karena orang Makassar dosen pembimbing saya Profesor itu, dia dosen 25 tahun di Medan, dosen hukum di Medan. Jadi profnya dia karena ini kelas jauh di sini kelas jauh, dia menguji saya. Setelah berbicara dengan adat Batak, langsung dia bahasa Batak. Kiri pohon ngarung binatang. Ini orang Toraja. Berarti Profesor Toraja. Tapi saya pikir ini manusia ini orang Kenapa Batak? Saya juga jadi kubu. Kiri pohon ngarung binatang. Masalah adat Batak. Saya perbaiki skripsimu, ya, karena banyak kekurangan. Sekarang saya ajari kau untuk mempertanggungjawabkan skripsimu itu sampai sejauh mana. Jadi begini, Lai. Disitulah mulai saya menghormati adat Batak. Jujur. Setelah saya pelajari begini oleh bukunya Profesor Saragi, Profesor Jabar, terus saya pelajari semua segala macam. Luar biasa, hukum kita Najolo membuat itu. Satu norma, adat, kebiasaan, adat, dan hukum adat. Luar biasa. Dan satu filosofi yang kita tidak boleh lupakan. Buddha Najolo Martoko Saragudi sampai mati pun kau tetap akan ikut apa yang dibuat. Itu loh. Dan kita tidak boleh lengkang dari situ. Nah, satu hal yang perlu kita di sini, dari berbagai segi adat itu sebetulnya masih banyak kekurangan kita di dalam perantauan. Perlu perbaikan. Dan satu kekurangan kami yang lebih tua, yang mungkin sudah tua-tua dari sudah tahu adat dari kampung sana, dari Buta, kami masih punya tanggung jawab sebetulnya kepada kalian generasi yang ada di sini. Betul. Jujur. Makanya Lai harus wajib main-main di sini kan untuk referensi. Artinya seperti itu. Saya sangat menikmati kopi. Saya sangat baik. Artinya saya di rumah saya juga membuat Sinaga Nabi Naik. Artinya memang betul opungnya dia memang orang warga Tobi. Ya tetap namanya opungnya dulu kan Wenas. Dia tetap dan tidak pernah pulang ke Medan dan dia tidak tahu apa itu di Batak sana dan sebagainya. Nah sekarang itu kalau kita berbicara intensmu ke kampung berapa kali, ya nggak usah bohong, katakan sejujurnya contoh seperti itu. Tapi saya salut sama Lesman, mau mengikuti adat, mau ini terus hubungannya bermasyarakat secara Batak, ya padahal dia boleh dibilang ini peternakan gitu. Nah itu kan, nah saya hubungkan kepada anak saya. Ada kekurangan. Di mana kekurangan itu? Satu hal, saya di rumah saya tidak berbahasa Jepang. Itu karena istri saya suku lain, saya suku lain. Jadi memakai bahasa Indonesia. Saya pernah menangis karena memang saya tahu bahwa saya itu bersalah sebagai orang Batak yang saya keterlaluan. Itu adalah lagu Kolong Miro Kartai Nampak Suwani. Ada lagu yang begitu, Kolong Miro Kartai. Nah, kemudian nanti saya bilang, dia bunuh. Masa itu teh. Dia matikan. Jadi bunuh lah Pak. Ya, matikan. Ngeri kali. Loh, saya marah. Kenapa itu enak? Iya. Kenapa kau matikan? Langsung dia bilang, tidak sopan itu bahasa Batak. Tai, apa itu? Apa bilang tidak boleh bicara kotor? Nah, ini sebetulnya menjadi kekurangan. Dan kepada yang generasi sekalian, cuma generasi pertama yang ada di tanah Papua
perempuan ini, kami sebetulnya berdua itu hanya punya kewajiban. Kalau kita mau berbicara dengan jujur, kami punya kewajiban dan punya utang kepada generasi-generasi yang ada di dalam Papua. Artinya kami tidak bisa menyampaikan sebetulnya apa itu adat Batak itu, apa kebiasaan, apa itu adat, apa itu bagaimana apanya itu, unsurnya itu dari mana, kemana. Belum. Saya yakin kalian yang generasi di sini ini pasti belum tahu secara menyeluruh. Padahal kami tahu. Tapi kami tidak bisa memberikan itu kepada kalian. Ini menjadi utang. Mudah-mudahan ada ruang untuk komunikasi. Iya, inilah makanya. Iya kan karena tidak ada ruang kan. Mudah-mudahan kita semua orang Batak yang ada di mana kita sekarang dalam bukan hanya di Manokwari. Ngobrol enggak? Kita ini. Bukan hanya di Manokwari, nanti di seluruh Indonesia. Ini seluruh dunia. Mudah-mudahan nanti ya toh sarana ini yang bisa dipersiapkan ini menjadi sarana pertemuan untuk mengajari ya bisa menjadi referensi pengetahuan lah. Ya. Jadi saya pikir Seperti itu. Nah, mungkin terakhir saja buat lain. Mungkin ada hal yang baru yang mungkin ada disiapkan untuk Bona Tahun di Raja Sonang yang mungkin tidak sebelum-sebelumnya tidak lakukan. Adakah yang mungkin atau masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya? Kalau dibilang ada yang baru sih tidak. Cuma mungkin lebih banyak ya jumlah. Kalau lihat caranya dengan dan lain-lain sama, cuman ada kemajuan. Ini yang kedua kali. Bukan Raja Sonang melaksanakan Bona Tahun di tempat publik lah ya. Di luar rumah. Yang tahun lalu di Ores Tembaya di Negara. Itu mungkin. Ya. Jadi mengingat Saya ngomongin bilang gitu, terus kalau kita di pengumuman kita juga pos-pos nanti dalam perayaan nanti Bona Tahun, kita akan sudah diskusi. Kita kebetulan yang dapat kebagian waktu dan tempat. Jadi kami yang dari panitia akan menampilkan sesuatu. Nah, mungkin itu yang tadi dibilang Pak Stanggang itu wadah apa untuk generasi milenial ini. Jadi kebetulan Pak Tua dengan ada Nang Joyce ada buat nanti pada saat nanti tamu dengan Pak Pendeta masuk dibuat tortor penyambutan. Ya itu yang melaksanakan tuh dari pengumuman kita yang punya anak-anak gadis supaya jangan lupa. itu bagian. Supaya jangan lupa tuh tortor. Jangan sampai apalagi mereka sekarang sudah media sosial lebih kencang. Ya, itu jangan sampai lupa. Nah, itu kita sudah diskusi, mudah-mudahan kita laksanakan. Mereka lagi latihan. Jadi nanti pada saat hari hanya rombongan masuk, nanti mereka yang anak-anak buru-buru kita ini, pos-pos akan menyambut. Nah, tortor itu bagaimana? Jangan sampai gara-gara media mereka lupa. Ya kan, apalagi di perantauan gini kan? betul. Itu yang sedikit dari menu kami. Satu hal untuk secara tidak langsung mengajari generasi yang ada di perantauan ini mengetahui paling minimal sekecil-kecilnya mereka tahu Batak itu begitu. Bagus itu lah ya. Itu tugasnya pos-pos ya. Iya. Mestinya undang saya supaya saya juga. Saya lupa tadi lain. Siap. Apakah itu sah-sah saja? Misalnya kita berulah buat Bona Tahun, kita undang di luar yang entah itu pengumuman atau yang marga itu saja. Bisakah kita? Maksudnya itu sesuatu yang wajar kalau kita undang orang dari luar pengumuman untuk bisa bersama-sama dengan kita. Jadi begini ya. Atau lebih ini ya keluarga, pengumuman. Itu yang saya bilang. Kita di perantauan itu, di zaman itu, adat Batak itu tidak kaku.
tidak kaku, ya. Artinya begini. Kalau contohnya kita undang hula-hula, itu hal yang wajar. Sudah seharusnya. Ya, toh hal yang wajar. Hula-hulanya bukan pos-pos, contohnya kita undang paling minimal ketua, ya, siapa ketuanya kita undang. Itu hal yang wajar dan itu masih koridornya. Tetapi yang tidak, yang paling dia longgar itu kita undang kepala daerah. Satu, kita undang yang kita hormati. Ketua pengurang kok kita mampu, oke. Tapi di sini, nah itu ada juga bagian dari adat. Itu kan kebiasaan. Tapi mengundang itu adalah bagian dari adat. Salah satu contoh, ketua IKKB. Kalau kita di sana itu ketua IKKB itu adalah sohe, raja Batak, raja Jolo istilahnya. Nah di setiap marga itu, ya toh ada raja-rajanya. Tetapi yang tidak ada raja adatnya. Itu Raja Putar boleh dan Raja Putar. Tapi karena kita lepas sambut bukan lain-lain tempat. Ada yang Borobudur, ada Putar mana dulu kan begitu. Maka kesimpulannya di sini undanglah ketua PB itu kan sudah masuk di situ. Wadahnya yang lebih di atas. Iya. Terus ketua IKKB. Iya. Itu normal. Normalisasi tidak normal di sini. Iya. Tapi kalau contohnya ada juga nanti contohnya itu undang bupati terlalu besar, ya, bulannya. Yang sebagai pelindung dari setiap suku yang ada. Nah, kalau contohnya marga-marga boleh mengundang ketua tapi ya itu ketua marga. Ketua marga sudah sebetulnya itu kalau mampu, ya kalau mampu. Tapi itu sudah ekstra adat. Ya, terlalu jauh gitu. Bukan terlalu jauh. Terlalu besar. Ini energinya juga yang disiapkan. Iya, jadi kami kumpulan Parna. Ya. Karena salah satu kumpulan yang cukup banyak. Paling terbesar di seluruh Indonesia. Dan ini juga termasuk masuk di dalam dari adat menjadi hukum adat. Apa yang masuk dalam hukum adat? Bahwa Parna tidak boleh saling mengawin. Itu. Nah, barang siapa? Ini hukum ini terjadi ada dua. Itu yang disebutkan tona. Tona. Kedua badan. Ini menjadi hukum. Jadi kalau ada yang melanggar ini hukum. Nah, ini sebetulnya inilah kumpulan adat Batak. Semua ada di dalam. Dan kalau dilaksanakan baik. Kalau tidak dilaksanakan, tidak. Jadi tatanan adat Batak itu kebiasaan Batak, adat Batak di dalam hukum itu semua tercover, baik dari sisi agama, sisi publik, ya, norma kebiasaan secara horizontal dengan suku-suku lain di Batak itu ada, ya kan? Maka sebetulnya kalau kita mau laksanakan sesuai dengan adatnya kita dari sana itu Batak paling unggul. Sepanjang yang saya pelajari dari referensi bukunya orang-orang yang pro-pro, ya itu saya mempelajari itu. Nanti kita akan perdalam itu lagi pada kesempatan yang akan datang, mengingat pembicaraan kita dari tadi cukup banyak, menguras energi juga, dan di satu sisi juga kebetulan Kampung Tengah ini juga harus kayaknya sudah waktunya untuk diisi. Begitu memang kan? ada tersedia. Memang Batak resto tulang saya datang kok saya tidak. Aku pikiran betul juga Batak resto disiapkan kita. Oke, jadi buat semua sobat Batak Papua yang mengikuti bincang-bincang ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi obrolan yang ada maknanya. Betul. Tidak hanya sekedar obrolan kosong, tapi mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagaimana seharusnya kita orang Batak baik yang ada di perantauan atau siapapun yang
suka dengan adat istiadat, nilai-nilai hidup yang sudah tumbuh di orang Batak. Mudah-mudahan ini bisa, Batak Papua bisa menjadi salah satu referensi yang sangat positif ya untuk kami, terbuka untuk saran dan masukannya demi memperbaiki channel ini ke depan. Jadi terima kasih, kita jumpa lagi. Horas. Horas, Seowi.